Topik hari ini adalah integer programming atau biasa disingkat dengan IP. Total 58 halaman, tapi tidak akan cukup waktu untuk membahas semua itu, sehingga saya padatkan menjadi dua bagian, yaitu BIP dan MIP. B adalah untuk binary dan M untuk mix integer programming. Jadi ini total sekitar belasan halaman lah. Tujuan pembelajaran secara umum ada 4, tapi hanya saya uji cuma apply saja. Ya, saya harap Anda mampu menjelaskan arti integer ini untuk yang tujuan kemampuan remember, kemudian kemampuan understanding, Anda memahami bagaimana IP bekerja, kemudian mampu menerapkan IP dalam soal cerita, ini yang apply. Yang analisis ini udah otomatis sebenarnya ada di dalamnya, ada di dalam BIP dan MIP, atau ada di dalam metode branch and bound yang akan saya jelaskan di video ini. Jadi udah otomatis. Nah, tapi cuma ini saja yang saya uji daripada ini ya. Sumbernya dapat membaca di Introduction to Operational Research oleh Frederick dan Lieberman di bab 12. Nah, ini khususnya yang tadi saya padatkan ya, ada di sini. Dan ini semua sudah ada di website. Oke, kita mulai. Apa arti integer programming satu persatu ya? Biasanya saya menjelaskan satu persatu arti dari kalimat ini, mulai dari integer. Menurut Translate Google adalah bilangan bulat dan bilangan utuh. Kemudian kalau menurut kamus Oxford adalah seperti ini, a whole number such 3 dan 4, bukan 3,5. Itu adalah integer. Kemudian kata berikutnya adalah programming. Programming adalah penyusunan. Kemudian the process of writing and testing computer program menurut Oxford. Jadi kesimpulannya, integer programming adalah penyusunan langkah-langkah penyelesaian tugas yang mengandung bilangan bulat utuh. Kalau linear programming sama penyusunan langkah-langkah penyelesaian yang mengandung bilangan yang secara linear, secara garis lurus. Kalau non linear seperti ini, tidak linear. Kalau linear tuh garis lurus. Oke, itu kesimpulannya arti integer programming. Nah, tapi ada pertanyaan nih, bilangan utuh itu untuk siapa? Ini untuk siapa? Apakah untuk variabel keputusan, apakah untuk koefisien, atau Z? Kita sudah memahami bahwa linear programming itu kan ada namanya, ada fungsi ya, ada fungsi Z, dan di sini ada C. Sorry, ini fx ini ya. Ini cx ya. cx begitu. Apakah untuk si variabel keputusan, bilangan bulat utuhnya, atau untuk koefisien, atau untuk si Z? Contoh ya, berikut ini penggunaan IP atau integer programming dan perbandingannya di dunia nyata. Non integer itu dipakai untuk keputusan yang tidak utuh. Contohnya di week 2 kita sudah mempelajari ya, studi kasus tentang keputusan berapa kita beli atau menghasilkan. Pertanyaannya, apa yang tidak utuh? Oke, selanjutnya, integer dipakai untuk membuat keputusan yang utuh. Contohnya di week ini, misalkan memutuskan iya atau tidak untuk membeli tanah, gedung, mobil, atau lebih baik sewa saja daripada membeli ya. Jadi ini ada pilihan apakah membeli tanah iya atau tidak gitu ya. Pertanyaannya, apa yang utuh? Ini pertanyaannya tidak akan saya jawab di sini ya. Saya akan menjawabnya dengan cara understanding, dengan cara contoh-contoh. Sama juga dengan yang tadi slide sebelum ini ya. Saya tidak menjawabnya. Nanti seiring waktu berjalan, semoga Anda bisa menjawab ini semua. Selanjutnya, understanding how IP works. IP yang umum dibahas ada dua jenis, yaitu general IP dan
binary IP. Kita mulai dari yang paling mudah atau masuk akal, yaitu binary integer programming. Binary yang dimaksud di sini adalah sama dengan binary yang pernah Anda pelajari ketika semester 1 di mata kuliah dasar komputer dan pemrograman, yaitu angka 0 dan angka 1. Artinya di sini mati, di sini hidup. Tapi di mata kuliah ini tidak selalu mati, tidak selalu hidup. Nah, kita bisa rubah itu menjadi no atau yes. Ada 3 step untuk menyelesaikan persoalan binary integer programming, yaitu branching, bounding, dan fathoming. 3 step ini akan selalu berulang sampai semua variabel telah bercabang. Semua variabel. Jadi kalau misalkan variabelnya ada 4, semuanya sudah bercabang. Tapi kalau baru sampai X3, dia akan branching lagi ke sini. Oke, branching adalah membuat cabang. Cabang tetap hanya 2, meskipun persoalannya general IP, tetap cuma 2 cabangnya. Nggak bisa cabangnya sampai 4, nggak bisa. Bounding adalah mencari nilai Z secara singkatnya ya, di setiap cabang. Di setiap cabang ini misalkan Z-nya berapa, Z-nya berapa gitu ya. Fathoming adalah memberhentikan percabangan. Ini untuk stop. Nah, di sini ada 3 syarat. Nah, nanti akan dijelaskan. Saya akan kasih contoh yang gambarnya agak lebih rapi tentang branching. Oke, ini adalah contoh branching. Ini yang disebut dengan cabangnya. Kemudian ini contoh Z ya. Di sini ada contoh bagaimana menuliskan Z. Nah, karena ini persoalan binary, jadi ini persoalan 0 dan 1 yang tadi ya. 0 dan 1 ini taruh di mana? Nah, 0 dan 1 ini adalah pengandaian. Seandainya si X1 adalah 0, maka berapa Z-nya? Kalau X1 sama dengan 1, maka berapa Z-nya? Pertanyaan selanjutnya, apakah harus mulai dari X1? Apakah ini harus dari X1? Nah, bisa kita lihat di sini kenapa memilih X1 daripada memilih yang lain. Silakan Anda membacanya sendiri. Kita kembali ke slide. Ya, di sini tadi kita membahas tentang mengapa harus X1. Di sini nanti ada percabangan lagi untuk yang X2, terus nanti ada percabangan lagi untuk yang X3. Saya berikan big picture-nya agar lebih mudah membayangkan. Berikut ini persoalan BIP yang melibatkan 4 variabel. Ya, ini adalah gambar yang sudah lengkap ya. Tetapi sebenarnya sebelumnya adalah ini ya, ini yang sendirian. Dimulai dari lingkaran all ini, artinya mencari nilai Z seperti biasa yang variabelnya non integer. Jadi bisa nilai X1, X2 dan seterusnya itu bisa pecahan atau desimal. Oke, kemudian kenapa ini hasilnya bulat? Karena ini di round down, dibulatkan ke bawah. Oke, ini langkah pertamanya. Kemudian langkah kedua adalah dibikin cabang. Nah, cabang ini dalam rangka untuk mencari nilai Z. Dalam rangka mencari nilai Z ini, jika X1-nya sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1. Setelah didapat Z-nya, yaitu 9 dan 16, pada pengandaian yang tadi saya katakan kalau seandainya X1 sama dengan 0, nah maka X2-nya berapa, kemudian ini juga X2-nya berapa, X3 berapa, X4 berapa. Ketika Z-nya udah dapat, kita langkah selanjutnya menentukan mana lingkaran yang akan kita berhentikan. Apakah lingkaran yang ini atau lingkaran yang ini yang kita berhentikan. Tapi tentunya dengan syarat. Ada 3 syaratnya. Ketika kita sudah memutuskan bahwa ini menjadi berhenti atau F, ini F3 ini artinya fathoming dengan syarat ketiga. Maka selanjutnya ini yang diteruskan. Ini yang diteruskan. Kita mengandaikan X2. X2 seandainya dia 0, seandainya dia 1. Nah, tetapi tentunya dengan X1-nya 1. Jika X1-nya 1, kemudian X2-nya 0, maka berapa Z-nya? Nah, di sini nanti ada X3, ada X4. Di sini juga
juga ada X3, ada X4. Nah, di sini tentunya X1-nya sudah diisi 1, kemudian X2-nya di sini 1. Berarti 1 1 X3 X4. Didapat nilainya Z-nya 16, di sini Z-nya 13. Nah, dari kedua cabang ini mana yang memenuhi syarat untuk diberhentikan? Ternyata cabang ini yang diberhentikan dengan syarat yang pertama, F1. Oleh karena itu ini berhak untuk melanjutkan cabang untuk mencari nilai X3. Nah, seandainya X3-nya 0, berapa Z-nya? Seandainya X3-nya 1, berapa Z-nya? Dan seterusnya. Oke, akan saya hapus dulu semuanya. Oke, singkat cerita ini sudah berhenti di sini karena ada tulisan optimal solution di sini. Semuanya sudah bercabang ya. Ini ada cabang-cabang. Kenapa ini tidak bercabang? Karena X5 tidak ada gitu. Berarti stop, dan ini sudah optimal. Oke, ini kita mundur mulai dari sini 0 0 1 ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 1 1 0 0. Itu singkat ceritanya seperti itu. Ini jalurnya, critical path lah istilahnya. Sekarang kita bahas mengenai fatoming. Syarat yang pertama adalah nilai Z lebih kecil dari Z asterik. Z lebih kecil sama dengan Z asterik. Oke, syarat yang kedua, nilai variabel X tidak berada dalam daerah solusi. Biasanya terjadi di sekitar akhir variabel dan tidak mungkin terjadi di awal-awal. Maksudnya di awal-awal variabel itu tidak mungkin ini berhenti F2, itu tidak mungkin. Paling banter F2 ini ada di X3 atau X4. Contohnya seperti ini. Oke, perhatikan gambar ini. Titik-titik di sini adalah merepresentasikan integer bulat. Misalkan di posisi ini X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1. Jadi semua ini titik-titik ini bilangan bulat utuh. Ada suatu permasalahan general integer, kemudian diselesaikan dengan cara grafik, hasilnya seperti ini. Dan daerah abu-abu ini adalah visible region untuk LP relaksasi. Nah, nanti saya jelaskan relaksasinya. Kalau ini dibulatkan ke sini, ke kiri, maka ini berada di luar visible region. Jadi nilai variabel X tidak berada dalam daerah solusi. Jadi tidak bisa diterima. Kalau ini dibulatkan ke sini, sama aja gitu. Jadi harus milih yang ini atau yang ini. Itu maksudnya kalau nilai X tidak berada dalam daerah solusi. Kemudian syarat yang ketiga adalah nilai semua variabel ini sudah integer. Tapi yang dimaksud integer di sini adalah binari ya, karena kita membahas tentang binari. Jadi nilai X1, X2 itu nilainya sudah binari 0, 1 atau 0, 0 gitu ya. Kalau ini sudah terbentuk, maka stop. Fatoming, stop. Contohnya ada di sini. Ketika ini dicari simplexnya, didapatlah 0 1 0 1. Ini sudah memenuhi syarat yang ketiga ya. Berarti fatoming syarat yang ketiga. Jadi dia berhenti ya, nggak bisa jalan lagi. Nah, ini 9, dia otomatis akan menjadi Z asterik. Kenapa ini tidak menjadi Z asterik, Z acuan? Karena ini masih ada desimal, masih ada pecahan di sini atau fraksional gitu. Nah, karena itu ini angkanya lebih besar daripada 9, maka dia cabang. Tapi kalau ternyata ini lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, ya dia berhenti. Sama seperti ini ya. Tadi kan saya tulis begini, Z. Nah, si 9 ini menjadi Z asterik. Kenapa? Karena ini sudah memenuhi ini. Berarti dia Z acuan. Ini 9. Gitu. Nah, terus kalau Z-nya 9, ya berhenti. Kalau Z-nya 8, ya berhenti. Tapi kalau Z-nya 16, ya, apakah 16 itu lebih kecil dari 9? Enggak. Berarti jalan. Berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Saya ulangi lagi ya. Berarti ini syarat, saya tulis aja. Syarat yang pertama itu Z asterik, ya,
Z lebih kecil dari Z asterisk, berhenti. Kemudian yang X-nya tidak berada di daerah visible atau visible, ya. Ini juga berhenti. Yang ketiga, semua variabel sudah dalam bentuk integer, maka dia berhenti atau optimal. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke penerapannya. Diambil dari section 12.1. Ini contoh permasalahan yes or no tentang membangun fasilitas di suatu tempat. Misalkan California ini ingin mengekspansi, ingin meluaskan usahanya dengan cara build new factory, bikin pabrik baru di LA atau di SF, or perhaps bahkan mungkin bisa di keduanya, berarti bisa bangun dua. California Manufacturing juga mempertimbangkan untuk membuat paling banyak satu gudang. Satu gudang berarti ya pilih salah satu di Los Angeles atau di San Francisco. But the choice of location is restricted to city. Nah, ini artinya kalau bangun pabrik di Los Angeles, maka kayak gudangnya di Los Angeles gitu. Oke, singkat cerita, ini tabelnya. Nah, ini keputusannya ini, yes or no ini. Build factory in Los Angeles, yes or no. Kalau misalkan dia yes, maka keuntungan bersihnya 9 juta. Tapi butuh modal 6 juta. Sementara cuma punya 10 juta. Maka Z-nya berapa? Coba langsung aja kita lihat Z-nya. Oke. Si California Manufacturing akan mendapat keuntungan jika dia membangun, misalkan semuanya satu nih. Satu. Dia bangun semuanya. Maka dia akan mendapatkan 9 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 4 miliar semua dijumlah. Nah, tetapi kan nggak mungkin semuanya dibangun. Contohnya ini. Kenapa nggak mungkin? Karena ada constraint ini. X3, X4 apa di sini? Build warehouse in Los Angeles. Build warehouse in San Francisco. Nah, itu tadi yang saya katakan tidak bisa membangun dua-duanya. Karena di sini ada tulisan paling banyak at most one new warehouse. Berarti pilih salah satu. Nah, at most ini cara penulisan constraint-nya seperti ini. Kalau pilih di X3 apa? Pilih di LA, maka ini harus 0 supaya 1 ditambah 0 1. Jadi makanya saya katakan nggak mungkin ini 1 ditambah 1. Ini iya. Berarti 1 ditambah 1 dong. Seperti ini tidak mungkin. Singkat ceritanya aja, ini standar formnya dari berbagai constraint tadi ya, berbagai persyaratan tadi. Nah, untuk sementara saya tidak berfokus kepada bagaimana merubah soal cerita ke dalam bentuk matematik. Tidak, saya tidak fokus ke situ dulu. Ya, saya ingin fokus bagaimana ini tadi. Pertama, ini all, cari dulu z-nya, kemudian dicabangin. Ini x1 sama dengan 1, x1 sama dengan 0. Berapa z-nya? Nah, seperti itu. Nah, mencari z ini yang agak sulit ya. Kenapa? Karena ini. Bagaimana caranya kita mengontrol x4, mengontrol ini supaya dia tetap berada pada jalur antara 0 atau 1. Nah, oleh karena inilah saya ingin berfokus kepada situ dulu daripada mengkonversi soal cerita ke dalam bentuk matematik. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya di textbooknya supaya nggak penasaran kenapa ini saya bilang susah. Tunggu sebentar. Oke, ini tadi ya, saya ingin membahas ini tadi. Kemudian ini, using the simplex method to quickly solve this LP, linear programming. Oke, ini kan tadinya seperti ini, xj is binary. Nah, ini dikonversi menjadi ini. Binary itu apa? Ya ini antara 0, binary itu antara 0 sama 1. Nah, ini xj. Nah, 0 dan xj ini kan satu kalimat ya, satu statement. Sementara kalau di matrix, bagaimana cara ini ditaruh di dalam matrix form? Nah, ini yang akan saya bahas di video selanjutnya. Oke. Terima kasih.